Semua cerita ikut lewat, dan aku lihat matamu masih nyimpen langkah itu. Kamu capek tapi tegar, masih pulang ke tempat yang sama. Sudut warga, sudut warga. Jadi ada kompetensi literasi digital yang perlu warganet pahami supaya kita tuh bisa tetap main di ruang digital dengan aman dan bijak gitu. Paspor, ya. rapot anak, Betul. sampai nomor induknya Ya, difoto. gitu. Kalau ijazah masuk nggak ya? Aduh, yang ijazah yang mana dulu ini? Jangan main-main di tepi Kayaknya nggak jurang. keluar. Ternyata memang kan yang perlu diperhatikan bukan Gen Z doang nih atau Gen Betul. apa aja. Ya. Lansia justru yang paling rentan Oh, juga iya. kalau di ruang digital. Ketika mereka mendapatkan informasi itu Oh, tadi. langsung panik loh. Iya, dia kadang itu. bisa langsung misinformasi. Halo warganet Jakarta, kembali lagi bersama gua Ricardo Tio dalam acara Sudut Warga. Kali ini gua di Taman Bendera Pusaka, kehadiran dengan co-host gua yang jarang tampil tapi sekarang ini tampil, namanya Stella. Halo Mbak Stella. Halo. Dan bintang tamu kita adalah Mbak Mira Sahid. Kamu banget. Bintang tamu tapi sekaligus teman lah. Iya, kita kan Kawan teman, semua Aduh. teman semua guru. Kita ngebahas tentang literasi digital nih Mbak Mira. Oke. Apa sih definisi literasi digital secara umum, Mbak? Yang Oke. pernah Mbak lakukan sekarang ini kan? Ya, sebelumnya thank you ya Mas Ya. Tio, Kak Stella udah ngajakin aku ngobrol-ngobrol sore hari ini. Jadi kalau ngomongin literasi digital nih, Ya. sederhananya literasi digital itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami perilakunya di ruang digital Ya. gitu loh. Nah, literasi digital ini memiliki fundamental juga tuh. Yes. Ya, jadi ada kompetensi literasi digital yang perlu warganet pahami supaya kita tuh bisa tetap main di ruang digital dengan aman dan bijak gitu. Ya. By the way, tapi kan Mbak Mira ini ya anggota Mama Blogger nih. Iya, kebetulan Nah. aku inisiator kumpulan Mak Blogger. Oh, inisiator. Itu Ya. didirikan tahun berapa tuh Mbak Mir? 2012. Oh, Ya, udah 1 dekade lebih. lama juga itu. Sama, Kegiatannya ngapain aja tuh biasanya Mama Blogger? Ya, kalau komunitas kumpulan Ma Blogger namanya aja Ma Blogger ya. Ya. Jadi memang kita basicnya adalah para penulis yang nulis di blog gitu. Oh, dulu masih zaman blog sih ya. Sekarang juga masih zaman. Sekarang juga Tapi masih bukannya ada udah ya, mulai agak kayaknya. sedikit Betul. ditinggal ya? Nah, betul. Tapi memang masih ada gitu. Karena Ah. kan kalau ngomongin blogging itu enggak statiknya tuh enggak kayak Instagram yang tiba-tiba booming Ya. atau YouTube yang tiba-tiba naik gitu kan. Sekarang TikTok mungkin. Nah, kalau blog itu dari dulu statiknya di tengah. Iya, iya. Dari zaman multiply dan lain sebagainya Multiply, gitu. ya. Sehingga kenaikannya nggak terlalu naik banget. Meskipun sekarang katanya blog udah mati, sebetulnya enggak. Ini kita lagi masuk lagi ke fase dulu lagi sebelum blog naik lagi di era 2012 saat aku bikin komunitas itu. Karena punya nggak dulu blogspot atau gitu? Aku punya blogspot. Dulu. Jadi ya. aku itu tapi bukan yang aktif banget ya. Cuman waktu tahun 2011 2012-an ketika aku nulis blog itu aku kan pada saat itu aku ngajar di Papua. Wih. Yang aku jadi banyak lebih ke traveling sama ngajar di pedalaman. Jadi aku banyak Seru banget. menulis, cuman apa namanya lama-lama males. Terakhir kapan ngeblog tuh? Aduh udah lama banget 2012, 2013. Aduh kamu masih di mana itu? Masih di mana ya? Tapi Aku itu ya. kan Gen Alpha, jadi ya. Itu lucunya memang tidak hanya Kak Stella aja yang Ya. mengalami writer block lah ya ibaratnya Oh, tiba-tiba udah lama yang banget. kayak dulunya rajin nulis terus jadi males. Aku pun ada gitu loh suasana kayak gitu. Nah, fungsinya akhirnya waktu itu aku bikin komunitas ini adalah untuk itu jadi supporting system supaya teman-teman yang lagi kena mental block atau writer block itu ya udah ayo kita bikin program apa, nulis bareng atau apa. Mbak Mira apa biasanya kalau di blogspot tuh temanya apa, tentang kayak Mbak Iya. Stella gitu kan, Traveling, traveling ya. atau kuliner atau Nah, apa? topiknya biasanya apa sih kalau yang ditulis? Ah, iya. Kalau ya aku literasi digital udah pasti. Pemberdayaan perempuan karena Oke. komunitasku kan perempuan semua. Oke. Ya. Dan karena aku juga lagi studi komunikasi sekarang, jadi aku sekarang menambah niche-nya itu dengan meaningful komunikasi sama embrace vulnerability, kerentanan. Oh. Oke. Gitu. Nah, ini kerentanan ini juga aku sebetulnya kaitkan dengan ruang digital. Contohnya seperti apa itu? Contohnya gini ya, Nah. ketika kita bicara algoritma Ya. gitu kan ya, banyak sekarang ini kan yang apa ibaratnya warganet atau netizen ini terkena unsur self
surveillance gitu ya. Jadi selalu pengen dilihat oleh orang. Oke. di Bahasanya like, anak di jaksel komen. banget ya. NPD ya. Self surveillance. Iya. Ya, Bahasa anak jaksel. enggak itu ada teorinya. Oh, ada Aku teori. bukan Oke, sosokan oke. gitu ya. Jadi lebih banyak mengharapkan validasi dari orang lain. Oke, gitu oke, kan ya. Nah, oke. tapi orang yang akhirnya ketergantungan dengan algoritma, ketergantungan dengan jumlah likes, Betul. komen dan lain sebagainya itu kan bisa memunculkan anxiety ya. Oh, Dan anxiety. Betul. ya. itulah itu kan disebutnya kerentanan. Ya. Nah, rentan sekali di dunia digital memunculkan anxiety, kebaperan atau Betul. kegaduhan dan lain sebagainya. Nah, sehingga gimana aku nih coba mengkorelasikan antara aktivitas digital dengan kerentanan seseorang itu kalau kita ngomongin di literasi digital itu apa sih Ya. gitu loh. Oke. Tapi kalau secara psikologis Mm-mm. ada nggak Mbak misalnya kan orang-orang yang mainnya di nulisnya blog, terus sekarang orang maunya instan, nulisnya di Instagram, pokoknya Betul. pengen cepet-cepetan like-nya Biasanya dapat vlogger apa banyak gimana? gitu. Iya, iya, iya. Nah itu ada nggak apa namanya perbedaan psikologis Iya, iya, pemainnya? Betul, betul. Nah, ada Berat nggak? banget ini Ada. tanya Nestia. Kalau tapi aku bukan dari sisi psikologis ya, karena aku bukan psikolog. Iya. Tapi dari pengalamanku sebagai blogger ada Betul. ini, ada quotes kayak gini. Seorang blogger udah pasti menulis, Ya, tapi pasti. seorang penulis belum tentu being a blogger. Ya Oh, betul. gitu ya. Oke. Jadi sama pun dengan yang Kak Stella Cocok barusan banget tuh bilang, quotes-nya tuh. Bagus banget. sumpah. yang Kak Stella bilang barusan bahwa ada orang yang nulis di blog dengan yang nulis instan di Instagram. Ya. Sebetulnya kegiatan menulisnya ini bukan soal salah dan benar, Betul. tapi lebih kepada tujuannya itu apa, Betul. goals yang ingin dicapai. Kalau aku dan komunitas kumpulan ma blogger gitu kan, atau blogger pada umumnya, mereka menulis itu kan lebih kepada personal ya, Ya. kehidupan pribadi atau meninggalkan jejak cerita. Kalau dulu itu kan parenting, Diary, banyak diary zaman dulu lah ya. kan? Ya, ya, betul. Diary gitu kan. Tapi ketika digital marketing mulai rame, ketika blogger mulai banyak di endorse dengan produk dan lain sebagainya, sehingga kan konteksnya tidak lagi personality yang cuma bicara dapur aja gitu. Ya, Di sini betul. ada bisnis nih gitu Ya. kan ya. Gimana caranya supaya tulisan saya juga selain dibaca tapi juga menghasilkan. Ya. Nah, akhirnya mengharap viralitas melalui tulisan instan di Instagram itulah terjadi. Dan Ya, itu betul. sebetulnya nggak apa-apa gitu. Selama tulisannya memang orisinal, bukan hasil AI plug gitu kan, Betul. dan memang bukan copy paste dari sumber yang lain. Tapi kalau dulu kan di Facebook kan ada notes ya, ada Ya, bagian-bagian. dulu ada Itu notes. termasuk blogger nggak sih? Termasuk kayak tulisan panjang di Facebook itu termasuk ngeblog nggak sih atau cuman Penulis. penulis Iya, biasa aja? penulis. Kalau blog itu ya punya blog. Oh, Kayak Kak oke. Stella nulis di Blogspot, aku nulis di WordPress asalnya, tapi sekarang aku pindahin ke Blogspot karena dolar naik ya Pak. Ya. Ya betul. Jadi hostingnya aku cut aja deh gitu loh. Dolar Cuman- naik kan orang desa nggak makan dolar. Iya, tapi hostingnya jadi naik ya gitu harganya. Jadi cukup domain aja. Aku ngamanin domain mirasahid.com-nya aja gitu. Jadi disebut Namanya mirasahid.com. .com ya. Oke. Disebut blogger itu kalau memang seseorang itu punya medianya. Ya, Entah oke. itu WordPress ataupun Blogspot ataupun Multiply gitu. Atau sekarang kan banyak kayak Notion gitu kan, atau misalnya apa Tumblr ya kayak gitu-gitulah. Oke. Dan gue juga ngelihat kan Mbak Mira ini kan juga aktif nih di ngisi-ngisi acara cyber kreasi ya. Kalau Cyberkreasi. Ya bener cyber kreasi ya kan. Itu Mama Blogger masuk bagian situ atau bagian anggota situ atau terpisah atau apa gimana? Oke, sebelum jawab itu aku jelasin dulu sedikit ya, Ya. Cyberkreasi. Jadi Cyberkreasi ini didirikan 2017. Oke. Diinisiasi oleh para pegiat literasi digital yang sudah ada. Oh. Kalau dulu ingat almarhum Pak Nukman Lutfi, Tahu ya. Nah itu beliau salah satunya, Mas. Kemudian ada senior-senior dan juga komunitas. Jadi anggota Cyberkreasi ini bukan individu, Mas Tio, Kak Stella, lebih kepada organisasi. Kumpulan Ma Blogger saat itu diajak oleh salah satu inisiator which is mulu ya. Wih. Ah, Ya, nggak Jaksel, apa-apa. Jaksel. lagi Ini di Jaksel Kita kayaknya. lagi di Jaksel. Ya, Taman Bendera Pusaka soalnya. Waktu itu kita diajakin sama Kominfo ya, saat itu zaman Pak Rudiantara. Ya. Untuk FGD yuk kita ngomongin yuk bikin sesuatu apa nih soal digital. Akhirnya dirumuskan bareng dan lain sebagainya. Nah, saya mewakili kumpulan Ma Blogger karena memang saat itu diundang. Ya. Nah, terbentuklah 2017 itu Cyberkreasi dengan kurang lebih masih sekitar 15-20 komunitas. Oh, banyak juga ya? Ya, saat ini lebih banyak justru. Itu berapa orang jadinya? Pokoknya membawa nama komunitas. Jadi Oke. kalau aku komunitas kumpulan Ma Blogger, berarti yang aku bawa 3.600 anggota. oke. Buset. oke. Kayak Banyak Mavindo, juga ya? Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Ya, tahu. Relawan TIK Betul. Indonesia ya. Mereka tergabung Cyberkreasi, otomatis secara jaringannya juga mereka adalah part of Oke, Cyberkreasi. oke. Itu terpetak-petak, sorry Kak. Itu terpetak-petak sama sub-sub tema nggak sih? Misalnya yang bagian
bagian ini nih Iya. kuliner, bagian Iya. itu pemberdayaan perempuan, sebelah Ini sini parenting, UMKM misalnya atau gitu. UMKM. Ada nggak kayak Nah, gitu? ada sebetulnya. Jadi sebelum ada modul yang sekarang, dulu tuh petanya kayak gitu. Ada Oke. tentang digital parenting, Ya. ada digital governance, digital Ada sub-subnya lah iya, ya. pokoknya ekonomi dan lain sebagainya. Nah, pada 16 April 2020 kalau saya nggak luput, itu mulailah akhirnya dirumuskan sebuah modul yang namanya CABE. 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 Jadi biar gampang diingat tuh modulnya. C-nya cakap digital, A-nya aman digital, B-nya budaya digital, dan E-nya etika digital. Pedes dong. Pedes. Jadi Pedas. disitulah jadi kita ngomonginnya kecakapannya gimana, amannya gimana, budayanya gimana, etikanya gimana, Oke. gitu. Oke. Dari situ. Nah akhirnya blogger, aku pikir kalau kita ngomongin blogging doang, nulis itu kan masuknya berarti ke skill ya, ke kecakapan digital itu kan. Tapi ternyata literasi digital itu luas ya, gitu lah aku pikir ya. Dan akhirnya aku ajaklah si literasi digital ini juga menjadi program Mak Blogger, kumpulan Mak Blogger gitu, bergabung dengan Siberkreasi. Kita menambah pilarnya juga literasi digital Betul. dari perempuan. Dan relate juga kan antara literasi digital dengan literasi membaca kan jadi relate Betul, sebenarnya. Jadi kita kan ya. nggak bisa lepas dari namanya gadget Iya. atau alat Yes. komunikasi lainnya kan. Betul. Itu pun Oke. juga buat menambah minat baca juga kan. Iya, iya. Kejahatan apa sih yang Mbak Mira tahu tentang literasi digital ini selama ini? Ya, kalau kejahatan digital itu maksudnya pertanyaan lebih kepada apa aja sih kemungkinan Iya. kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar di ruang digital. gitu kan ya. Ya banyak sih sebetulnya kan, hoax aja itu jadi kejahatan gitu kan, radikalisme. Tapi kan kalau betul. hoax itu kan tergantung siapa yang ini. Iya. Kalau kata dulu ada salah satu partai bilang tergantung yang penguasa. Iya, Kalau itu betul. kan debatable lah. Kalau Tapi kan fakta bahwa memang hoax itu kan, kalau ngomongin hoax ada misinformasi, ada disinformasi. Iya, Iya. betul. Misinformasi itu jika orangnya tahu tapi dia orangnya nggak tahu tapi dia menyebut kata orang emang begitu kok infonya, Itu tapi dia mis. ikut Katanya. ya katanya berdasarkan katanya. Tapi kalau disinformasi, saya dengan sengaja membuat hoax itu entah itu untuk menjatuhkan citra seseorang, Iya. politik seseorang dan lain sebagainya gitu. Nah disitulah kejahatannya gitu. Karena kita tahu ya beberapa hoax juga kan dulu sempat ramai satu Indonesia ya. yang ini Betul. yang operasi ternyata Yang akhirnya Berarti Jadi apa malah. gitu ya? Sekarang ini malah termasuk BGS. ini yang kemarin. ya kayak gitu itu kan bisa masuk unsur kejahatan. Belum lagi hal-hal hoax yang kecil yang orang tuh dengan sengaja, belum lagi kejahatan Scamming. cyberbullying, Cyberbullying. scamming, Betul. phishing gitu kan, Phishing. grooming, harassing, itu banyak banget lah ibaratnya kalau kita ngomong gitu. ada pengaduannya nggak sih kalau selama ini biasanya bakal ditindaklanjutin nggak sih biasanya Iya. kayak scamming apa kadang kan malasnya masyarakat kan gini udah pernah jadi laporan kejahatan digital tapi Iya. ketika mau melakukan laporan jadi dihambat ya Mbak Stel ya. Mbak Stel Iya. kan pernah kayak gitu kan? Iya, Kayak pernah. ngalamin juga Hmm. gitu loh. Ya, kalau untuk laporan sebetulnya Komdigi juga punya ya. Terus Ya. Mavindo juga punya. Kalau Komdigi terkait dengan konten nih, misalnya konten kejahatan itu bisa lapornya kan ke aduankonten.id. Ya. Kalau ke Mavindo bisa ke turnbackhoax.id atau ke cekfakta.com gitu Ya. kan ya. Ada di websitenya jelas kok gitu loh. Ya. Nah, kenapa pada kebanyakan kasus itu suka mentok gitu kan ya? Ya teman-teman tahu mungkin kan, maksudnya birokrasi di hukum di kita ini agak Betul. berlevel-level gitu kan Ya, ya. ya, ya. Jadi nggak langsung serta-merta ketika ada aduan misalnya itu langsung di take down. Let's say kalau kita ngomongin Komdigi lah ya, kenapa kan suka ada nih, kok pemerintah diem aja, kok kontennya nggak di take down dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun aku tidak mewakili Komdigi atau siapapun, tapi proses itu memang berlapis. Kalau kejadiannya misalnya di salah satu platform, entah itu di TikTok atau di Facebook, kita lapor ke aduankonten.id ke Komdigi nih, nggak bisa nih langsung serta-merta Komdigi take down. Betul, betul. Berarti ya harusnya Facebooknya dulu atau platformnya dulu yang menindaklanjuti. Jadi community guideline-nya ada di platform masing-masing gitu. Kadang emang itu sih yang benar masyarakat bilang males udah ngadu tambah Iya, penanganan. betul. Ya, aku betul. juga udah sampai bertahun-tahun Betul. mentok gitu aja Betul, berhenti. ya. Itu cyber sih, lebih ke cyber.
Kalau cyber ya kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan finansial itu Betul. bisa ke cyber ya, Polri betul. gitu. Pengaduannya ada gitu. Mbak Mira, ini kan komunitas Mama Blogger ini kan menulis ya. Iya. Terus sekarang apa namanya ruang digital itu kan luas sekali. Platformnya juga banyak dan Betul. bisa diakses oleh anak-anak Gen Z. Iya. Ada nggak sih kepikiran nggak sih memasukkan pendidikan menulis atau kurikulum yang masuk ke sekolah-sekolah sebagai mungkin after school activity atau untuk Ekskul ya. Kalau secara resmi kayaknya aku belum lihat ya Kak ya. Maksudnya secara regulasi juga gitu kan ya, siapa yang mau bergerak gitu loh. Karena ini jatuhnya masing-masing CSO yang jalan. Gitu. Mereka yang terjun langsung ke grassroots, ke masyarakat untuk ngajarin pelatihan menulis Kak, termasuk kami ya. Kumpulan Blogger juga kan beberapa dari tahun-tahun ke belakang kami juga mengadakan pelatihan menulisnya, entah itu via online ataupun per kota kita bikin namanya arisan ilmu gitu. Ya, betul. Tapi nggak hanya menulis gitu loh, karena memang karena mereka udah blogger, udah penulis yang rata-rata udah terbiasa menulis, kita lebih banyak membekali teman-teman blogger ini dengan ilmu literasi digital itu tadi. Karena kan perempuan, mama khususnya berada di garda terdepan, ini wajib banget dibekalin soal digital nih, jangan sampai mudah kecele atau mudah tertipu gitu. Ya, ngelihat soalnya anak-anak sekarang tuh kayaknya males nulis deh. Betul. Iya. Ini sebenarnya bagus loh kalau misalnya bisa masuk ke kurikulum eskul gitu. Iya, iya. Aku dari sisi guru ya, karena aku guru gitu. Karena anakku itu termasuk malas menulis. Ya dia nulis seadanya. Jadi tidak berkreasi yang bagus, yang detail gitu, enggak gitu. Dia maunya straight to the point. Gitu. Iya, makanya itu. Jadi kalau untuk mendorong menjadi kurikulum, aku memikirkannya sama ketika kami mendorong literasi digital ini masuk ke kurikulum. Dari 2017 prosesnya panjang banget. Tapi kebanyakan kurikulum bikin anak-anak mumet juga. Iya. Ini nggak masuk ke intranya, tapi ekskulnya. Jadi optional. Bisa kamu boleh pilih ekskul, ada olahraga, ada musik, ada nulis, itu boleh. Makanya itu jadi perlu pihak sekolah juga ya untuk membuka peluang-peluang itu. Atau Gua mungkin mendukung kalau banget itu. Minimal dari Jakarta dulu lah ya. Iya. Ibu kota dulu ya kan. Atau dibentuk komunitas-komunitas yang berisi anak-anak Gen Z. Iya, betul. Gitu. Tapi biasanya Mama Blogger pernah nggak sih datang-datang ke sekolah gitu untuk ini loh presentasi ya, manfaat biasanya. literasi digital seperti ini, atau enggak belajar menulis atau apa gitu, pernah nggak sih? Ya, lebih banyaknya kita sekarang fokus ke literasi digital ya. Fokusnya. Jadi kita sudah sering kali melaksanakan kolaborasi seminar atau workshop literasi digital. Waktu itu kita sudah dalam 2 tahun itu beberapa kota ya. Jadi Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar itu udah, Malang udah gitu roadshow. Dan terakhir kemarin kita di Solo. Tahun lalu itu di Solo, dan kita juga udah masuk ke Solonya mana nih? Solo di tepi jurang dia. Lainnya di tepi jurang. Ya, netral. Di situ. Dan kemarin terakhir kita juga udah ikut bersama Mapindo Akademi Digital Lansia. Jadi lansia juga audiensnya lansia. Menarik. Kita pralansia kayaknya ya. Kita jelita. 45 ke atas. Jalan 50. Ya, udah pralansia gitu. Jadi Mapindo ini punya program Akademi Digital Lansia. Nah, KEB kolaborasi. Ternyata memang kan yang perlu diperhatikan bukan Gen Z doang nih atau Gen apa aja. Lansia justru yang paling rentan juga kalau di ruang digital. Ketika mereka mendapatkan informasi itu tadi langsung panik loh. Iya, kadang bisa langsung misinformasi. Orang katanya bener kok, kata Pak RT kok bener gitu kan. Papaku juga begitu, kalau ada ini kok ada begini langsung panik. Semua orang diteleponin. Kamir, ini kan berhubung di sudut warga kan kayak kita membahas tentang kayak Jakarta gitu kan. Memang literasi digital ini kan memang lagi giat-giatnya lah ya, sedang digiatkan oleh pemerintah pusat sama pemerintah provinsi DKI. Apa sih kendala yang Mbak alami selama di Jakarta ini terkait literasi digital ini, entah mau ngadain acara dipersulit atau apa, atau izinnya atau apa gitu loh Mbak? Iya. Kalau di kota besar itu selain Jakarta nih ya, sebelum ke Jakarta lebih mudah mendapatkan antusias dari masyarakat ya, karena mereka bicara sesuatu yang baru gitu, apa itu literasi digital atau apa itu pelatihan menulis, blogging dan lain sebagainya dibandingkan dengan di Jakarta. Mungkin karena ibu kota
udah terlalu banyak acara gitu kan, udah terlalu banyak juga berpusat dari sisi digitalisasi dan lain sebagainya, berita informasi kayaknya semuanya berpusatnya di sini gitu, sehingga kayak banyak gitu yang mau diurus. Nah, saya senang justru ketika kemarin melihat Pak Gubernur itu ada di acaranya Jala Hoax kalau nggak salah. Mas Pram ya? Iya, ada di acaranya Jala Hoax. Karena Jala Hoax juga salah satu mitranya Siberkreasi nih, gitu kan. Mereka bicara tentang literasi digital dan kebetulan waktu itu Pak Gubernur datang sebagai keynote speaker atau apalah gitu kan. Nah, saya tuh sebetulnya pengen mendorong, ya itu tadi mungkin kalau bisa kata Kak Stella, mendorong itu menjadi ekskul gitu kan ya. Kenapa enggak gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang literasi digital ini bisa diterapkan di ibu kota yang gede ini, perlahan mungkin ya dari kota-kota yang pinggirannya gitu. Literasi digital itu ada 4 pilarnya, cabe. Gimana sih lo paham nggak tentang cakap, tentang aman, tentang budaya, tentang etika gitu kan. Sesederhana itu kalau ngomongin modulnya, pilarnya. Soalnya gue melihat masih banyak begini Mbak, di masyarakat Jakarta ini gampang banget tuh kemakan namanya DFK itu lah, di disinformasi, fitnah dan kebencian lah ya, terkait dunia digital itu. Soalnya kan biar bagaimanapun apa ya, ibu kota ini kan masih dipandang banget lah ya bagi barometer lah ya, ibaratnya begitu loh Mbak. Makanya pas tahu Mbak Mira ngomong antusiasnya masih sangat kurang di Jakarta, kaget juga, tak pikir membludak yang ikut apa-apa pelatihan gitu loh Mbak. Kalau secara mungkin kalau di-invite oleh entah itu lembaga atau kementerian gitu kan, pasti akan ada aja masanya. Tapi literasi digital itu bukan soal ngomongin teknologi, sistem dan runutannya, tapi literasi digital itu adalah mengajarkan kita itu bagaimana supaya kita berpikir kritis, aware, empati di ruang digital, dan juga kita tetap bijak menggunakan media sosial. Itu kan yang penting, karena ini dikit-dikit yang viral kita ikut-ikutan promo, atau misalnya kita ikut-ikutan komen, ikut-ikutan menjudge. Nah itu yuk coba pahami. Kalau misalnya aku pengalamanku dari sejak 2017 ikut literasi digital ini, minimal sekarang tuh udah kayak bisa nahan, oh iya ada jejak digital. Oh iya, kalau aku ngomong nanti bakal ada yang tersinggung. Kalau aku jujur pribadi mulai menahan itu sejak nikah sebenarnya. Tapi nggak pernah yang jebak masa hoax. sih? Iya. Kamu pakai akun anon. Aku mulai tahu. inilah, mulai mengira-ngira. Iya. Ya, selain dengan kesadaran diri. Aku nggak ada akun anon ya. Selain karena kesadaran diri ya itu kan perlu dibangun ya. Jadi kalau kesadaran diri ini termasuknya kan ke etika digital akhirnya kan, bagaimana orang itu sadar bahwa di ruang digital tuh saya perlu menahan diri gitu. Karena pintar aja tuh di ruang digital nggak cukup. Bener. Ya, orang banyak yang merasa pintar tapi jempol lah ya. Tapi sedikit yang pintar merasa gitu kan. Nah, empati di ruang digital itu yang perlu dibangun. Menarik ini. Tadi kan Mbak Mira bilang katanya bahkan di kota besar seperti Jakarta itu juga orang belum melek gitu loh. Itu benar, soalnya tadi pagi aku ngecek AI dulu, literasi digital apa sih? Apa ya? Mencakup apa aja sih gitu. Iya, sebelum aku kesini tadi aku cek dulu apa sih gitu. Iya, tapi sekarang alhamdulillah maksudnya saya melihat udah banyak orang aware literasi digital gitu ya. Saya melihat karena perjalanan Siberkreasi dari 2017 saat itu juga bersama Kominfo kan kita masif nih bersama jejaringnya ke seluruh gitu kan, dari hulu ke hilirnya bikin literasi digital ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi sekarang orang udah nggak terlalu ibaratnya awam banget ya, kecuali mungkin ya memang tidak pernah mengenal apa itu literasi digital gitu. Makanya saya senang di sini diajak ngobrol bahwa literasi digital itu ada loh ternyata istilah literasi digital yang membantu kita untuk bisa berpikir kritis di ruang digital, lebih mawas diri, karena yang namanya jejak digital kan sifatnya panjang ya. Gimana caranya kita itu nggak asal nulis gitu, nggak asal komen. Soalnya aku melihat gini loh Mbak, kadang kita lihat pekerja-pekerja informal itu kan kalau lihat sosmed atau apa kan, wah ini pasti benar nih. Saya bilang belum tentu, cek dulu, cross check. Itu makanya aku bilang diedukasi kan. Perlunya masyarakat Jakarta masih banyak yang itu, perlunya diedukasi itu kan. Ini fakta sebenarnya begini atau bukan atau apa gitu kan. Jadi gampang dibakar gitu loh, dibakar provokasinya gitu loh. Nah, selain soal provokasi seperti itu atau hoax gitu kan, kita juga banyak yang ngelihat maksudnya kasus-kasus keamanan digital. Masih banyak orang yang seringkali share soal
pendapatan, Oh, iya. soal invoice, atau soal betul. alamat rumah, bahkan Paspor. Doxing, Paspor, paspor, ya. rapot anak, Betul. sampai nomor induknya Nah, difoto. gitu. Kalau ijazah masuk nggak ya? Aduh, yang ijazah yang mana dulu ini? Jangan main-main di tepi Kayaknya nggak jurang. keluar loh. Ada yang namanya di keamanan digital ya, Oh. yang namanya data itu kan ada yang namanya data pribadi umum, ada Betul. yang namanya data pribadi khusus. Yes. Kalau data pribadi umum itu ya boleh kita sebarin nama saya Mira Sahid, pekerjaan saya sebagai seorang trader paling- itu umum. Sama status lah ya. Ya, status menikah, Ya. oke lah ya. Tapi kalau udah rumah saya di Jalan apa? jalan RT apa, nomor sekian dan lain Tapi sebagainya. dulu kan ada loh majalah yang artis ini rumah di sini, kafe. Oh, zaman Iya, dulu iya, itu. iya. Untung Sahabat belum- pena. Dulu belum ada digitalnya, belum betul. luas kan. Tapi to be honest ya, dataku udah bocor gitu. Oh, iya? Dataku tuh udah bocor. Itu Jadi dari kalau- mana ya Ya kira-kira? karena Dari suaminya. bukan. Bukan. Oh, bukan. Enggak, ini kan sebelum aku mengenal literasi digital, dulu kan maksudnya sebagai inisiator kumpulan emak blogger kan pasti saya ingin mencari validasi ya. Oke. Ya. Ingin mencari eksistensi yang memang diakui kredibilitasnya di ruang digital, sehingga saat itu ya nama lengkap, kemudian Resume juga gitu ya? resumenya tuh jelas gitu kan ya. Dan sekarang menyesal, saya nggak menyesal karena memang saat itu saya nggak tahu. Iya kan, kalau misalnya saat itu saya tahu, saya akan batasin tuh. Ya, karena Itu tahun perkembangan 2012 teknologi. apa Betul. gimana? Bocornya 2012 apa gimana? Pokoknya sebelum saya masuk Siberkreasi 2017 saya. Oh, udah mulai Jadi ini ya. dalam aktivitas Intinya blogger Friendster udah nggak ada lah ya. Intinya itu ya. Friendster ada Masih- lagi loh. masih Mau ada, ada iya. lagi katanya. ada, tapi masih blank kayaknya itu ya. Jadi maksudnya secara tidak sadar Mas Tio gitu. Oh. Jadi kenapa akhirnya aku nih mendorong terus literasi digital? Boleh jadi banyak orang-orang yang kayak aku dulu, yang kayak dia, aku tuh nggak ngerti apa-apa soal kejahatan siber gitu kan betul. ya, keamanan digital. Jadi ya udah posting aja. Karena zaman dulu emang nggak Iya. se Betul. gong Soalnya sekarang. dulu gua waktu zaman Friendster itu bener-bener terbuka banget. Ya Gua kan? udah takut aja, waduh. Karena ini ini eksistensi dan antusiasme Hmm. dengan Mau hilang, platform baru pengen gitu dilihat, kan pengen ya, diwakil dilihat, gitu. betul. Ya jujur aku ada seperti itu. Tapi sekarang akhirnya ya udah dataku sudah tersebar. Tapi sekarang gimana caranya ya udah mengurangi konten-konten yang itu bisa Pribadi ya. yang bisa menimbulkan kemungkinan untuk disalahgunakan oleh orang lain gitu. Jadi yang privasi banget, termasuk kadang sekarang kalau aku posting foto anak pun aku izin. Boleh nggak nih mama posting gitu kan ya? Oh iya, pastilah. Betul. Misalnya kayak sekarang mau posting repost anakku soal kelulusan, oke, karena dia udah lulus dari kampusnya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dengan sengaja pada saat mereka aktif kan banyak juga ibu-ibu ya hari pertama sekolah gitu kan ya, nah Iya. sekolahnya kelihatan, nah itu bahaya banget gitu. Betul. Terus ada namanya lagi, nama lengkap betul. gitu. Aduh. Itu data privasi yang orang-orang belum banyak bisa bedain mana sebetulnya data pribadi umum dan khusus gitu. Oke, baik, Gitu. baik. Itu yang Oh harus iya, diiniin. ini Mbak, sebelum penutup, harapan lu sebagai penggiat literasi digital ini untuk apa ya, Menteri Komdigi dan khususnya apa ya, Komdigi. Mas Pam Menterinya Bangdul ini siapa? gimana? Jauh ya Harapan. pertanyaannya untuk menteri ya, siapa saya? Gak apa-apa kan, siapa tahu didengar Iya, ya iya. kan? Siapa tahu dia nonton loh. Iya, siapa tahu sebetulnya nonton. kan Siberkreasi ini udah bestie gitu kan ya sama Komdigi karena berdirinya barengan. Iya. Meskipun secara struktural Siberkreasi bukan di bawah Komdigi gitu. Jadi melihat Komdigi sekarang juga kan apalagi punya PP Tunas ya yang Iya. baru ya, peraturan pemerintah terkait bagaimana menjaga anak di ruang digital. Itu menurut saya sesuatu hal yang patut diapresiasi ya, karena beliau juga punya concern untuk bagaimana sih anak-anak ini kita jaga gitu loh di Oke. ruang digital itu. Dan soal literasi digital kalau Komdigi sih saya percaya mereka juga udah doing the best ya, maksudnya Ya. karena dari awal Siberkreasi yang ada juga didampingi oleh mereka. Oke. Nah khususnya mungkin kalau untuk ya di area kita terdekat di DKI Jakarta, yang mudah-mudahan dinas-dinas ya berarti ya, atau Dinas. misalnya ini bisa Dinas pendidikan lah ya dinas biasanya. pendidikan bisa Apa bergerak, disebut atau gitu. betul, bisa menggerakkan literasi digital ini lebih masif lagi karena makin kesini digital terus berkembang, apalagi ada AI Ya. sekarang Betul. gitu kan ya. Itu sangat menurut aku tuh masyarakat sangat perlu dibekali dengan pemahaman literasi Sepakat. digital. Betul. gitu. Sepakat. Mbak Stella ada tambahan? Cukup deh, udah. Cukup ya?
Aku download ilmunya. Daging semua ya. Nggak terasa loh. Daging, ya steak. Ya kan? Nggak Iya, terasa iya, obrolan iya. kita tentang Heeh. literasi digital ini digital. nih benar-benar menambah wawasan baru lah ya. Iya, bagi yang penjabaran dari AI tadi pagi yang aku lihat. Ya mirip ya. nonton. Makanya dari Iya, iya. awal gua bilang apa sih definisi literasi Iya, digital dan iya. dijawab dengan sangat apa ya awam Daging, mengerti lah ya. berdaging. Itu kita baru ngomongin permukaan cabai loh ya, belum kita ngomongin spesifik kecakapan tuh. Wah, kayak ini gimana harus ada sih? seminar ini. Aman tuh Wah, gimana kan sih? kita Seminar. itu ada bagian Etika. kedua lah, Iya. part kedua lah ya. Ya makanya kenapa saya sekonsen itu dengan literasi digital semenjak saya tahu ya, karena memang begitu saya semakin banyak tahu, saya semakin ngeri di ruang digital. Iya. Makanya saya juga ingetin suami, baik-baik ya kalau di ruang digital, kalau bikin konten. Enggak, dia kadang-kadang ini kilaf, kadang kilaf. Iya, gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan lah pelan-pelan ya kita semua lah sama-sama berbenah gitu, karena berbenah itu nggak pernah salah. Ya, Oke. betul. Terima kasih Mbak Oke. Mira Said. Sama-sama. Thank you, Mbak. Thank you ya. Jadi kesimpulan gua hari ini adalah perlunya pemahaman literasi digital itu secara masif. Jangan sampai kita terbuai namanya hoax, disinformasi dan menebar kebencian DFK lah ya. Dan perlunya masalah ini Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengedukasi masyarakatnya juga tanpa kerjasama dengan komunitas-komunitas Betul. literasi digital nggak akan pernah teratasi dengan baik. Ya. Sampai jumpa di episode Sudut Warga berikutnya. Terima kasih. Masih nyimpen langkah itu. Buat teman-teman yang aktif menggunakan media sosial, think before posting, saring sebelum sharing, sabar sebelum sebar. Salam literasi digital. Ke tempat yang sama.